Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Syarifah Sani dan pada video kali ini itu adalah lanjutan dari video sebelumnya, yaitu bagaimana cara membangun game terus kepikirannya. Oke, gimana caranya membangun aplikasi augmented reality dengan menggunakan OpenSpace alias no coding club. Oke, sekarang kita akan mulai. Jadi ini kan udah ya, di video sebelumnya tuh udah menu, ada kamera, ada download marker, ada backnya, terus bisa nge-shoot gitu. Oke, dan sekarang yang dilakukan adalah apa? Adalah untuk menampilkan augmented reality-nya. Oke, untuk menampilkan augmented reality-nya, di sini kita perlu marker, sehingga di sini saya klik kanan dulu. Ya Allah, ini kenapa begini matanya merem? Oke. Saya klik kanan dulu di sini, kemudian di sini di bagian input itu ada AR marker, ya. Nah, ini sebenarnya kita bisa nge-generate marker sendiri, ya. Jadi misalnya kayak gini tuh, ini udah bisa nge-generate marker sendiri, tapi memang ini dia nanti bentuknya adalah merah putih, hitam putih, ya. Tidak berwarna-warni dan tidak menarik akhirnya gitu. Tapi nggak masalah kalau untuk percobaan. Nah, di sini saya mau pakai gambar. Nah, gambarnya itu sudah saya save di bagian yang tadi di partition log app dan di folder projectnya. Nah, ini adalah marker yang mau saya gunakan. Ini di sini saya klik bitmapnya, kemudian saya pilih yang di sini, ya. Oke, nah ini lagi nge-training, jadi dia lagi ngebaca si markernya, ya. Nanti gambarnya dideteksi pixel by pixelnya, sehingga kita biarkan dan jangan di cancel, ya. Kita tunggu saja prosesnya berjalan. Lama atau tidaknya itu tergantung kehuian, kekentangan, keketelaan dari laptop masing-masing, ya. Oke, kita tunggu. Oke, untuk markernya sendiri, saya kan pakainya yang gambar ikan tadi, ya. Oke, nah dan karena saya belum belum ngeprint atau mencetak, jadi saya akan menggunakan handphone saya gitu. Nah, kalau untuk di handphone tipsnya adalah mengurangi dari cahaya dari si handphonenya gitu, ya. Jadi kita kurangi cahaya dari handphonenya. Nah, jadi sehingga dia nanti bakal ini sebenarnya lebih bagus adalah dicetak, karena kalau dicetak itu si gambarnya itu akan terlihat dengan jelas. Beda kalau di handphone itu memang nanti bakal ada nih kayak gini nih, ya, pantulan di sini, di di layarnya kita gitu. Oke, ini sudah selesai, ya. Kalau sudah selesai saya oke kan. Nah, ini ada air markernya. Nah, nanti di sini tuh kita nih kan mau ini kita sudah punya markernya. Nah, sudah punya marker, kita mau ngecek apakah si marker ini itu dia udah ngedeteksi atau belum. Jadi di bagian air capture-nya ini kita klik yang show AR marker infonya. Ini untuk sementara, ya. Nanti kita akan cek lagi. Ini hanya untuk melihat apakah si marker kita ini itu terbaca atau enggak gitu. Itu doang sih, ya. Jadi kita klik oke aja. Oke. Nah, kita coba apakah terbaca atau enggak. Nah, ini berarti enggak kebaca, karena kalau misalnya udah kebaca tuh dia harusnya ada yang kotak-kotak gitu, ya. Nah, jadi ini makanya saya sarankan untuk menggunakan nah,
ini sudah terbaca ya. Makanya saya sarankan untuk menggunakan kertas karena dia tidak akan ada pantulan gitu. Nah ini kan sudah terbaca, ada ID seperti ini. Makanya tadi nanti brightness-nya itu di setting aja supaya bisa kebaca. Nah berarti brightness segini terbaca, jadi sekarang kita lanjutin ya. Nah untuk AR-nya dia akan mendeteksi si objeknya itu adalah mesh ya. Jadi kalau misalnya punya OBJ atau misalnya FBX itu ganti aja jadi mesh. Oke. Nah di sini untuk menambahkan meshnya atau untuk menambahkan objeknya itu harus kita stop dulu ini ya. Nah jadi nanti kita klik kanan di bagian sini. Nah kemudian di add mesh. Nah ini kita next aja. Nah, di sini saya gunakan yang udah ada di sini. Jadi di bagian aset itu, di bagian models ini udah ada. Kalau misalnya di sini pada viewer udah punya, silakan mau sesuaikan saja ya dengan yang punyanya. Oke, tadi tuh fish ya. Nah, saya pakai ini, saya open. Next, import. Nah, ini sudah muncul. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat apakah si objek ini kebesaran atau enggak untuk marker kita, dan nanti kita bisa lihat. Nah kalau misalnya ngeliat kayak gini, sebenarnya ini nih dia terlalu besar untuk objek untuk markernya kita, karena kalau kita lihat tuh markernya tuh nggak kelihatan ya, sehingga kita harus kecilkan ini ya, scale-nya itu diperkecil lagi ya. Nah, ini kan ini adalah markernya. Di sini sekarang kita udah bisa lihat markernya. Nah, sekarang saya mau pindahin. Nah, jadinya dia di atas marker. Akhirnya nanti akan muncul seperti ini. Oke. Nah, tapi kalau misalnya kita play, sebenarnya ini belum selesai karena kalau kita play, nah dia udah muncul gitu tanpa mendeteksi marker, sehingga kita harus nge-hide ini ya. Ini harus kita sembunyikan dulu. Jadi di sini saya klik kanan lagi, klik add dummy. Jadi si dummy ini dia semacam give object, tapi memang dia lebih ke untuk membuat grup gitu nanti jadi ke bawah. Ya, misalnya di sini adalah fish namanya. Saya oke kan. Nah untuk yang ini, yang mesh ini saya masukkan ke dalam si fish ini. Kita move, dan ini sudah seperti ini. Kemudian di sini saya klik kanan ya, kemudian di objek itu saya pilih yang hide. Jadi karena kita mau menyembunyikan dulu kan ya, jadi hide on start. Yang di hide on start kita klik search name-nya apa, si fish, kita oke kan ya. Ini kita kasih nama misalnya fish-nya, di apply dan di oke gitu. Nah jadi nanti kalau misalnya kita run, nah dia sudah hilang gitu. Kalau untuk marker yang tadi itu sebenarnya dia nggak akan ada sebenarnya kalau di launch di sini, karena memang kalau di sini kan dia langsung nge-reload gitu. Beda kalau dipakai di launch kayak gini kan dia ada jeda waktu dulu untuk nge-reload semuanya dengan adanya load screen dari si open space gitu. Kalau ini kan nggak ada sama sekali gitu, jadi dia nge-reload aja gitu. Makanya sebenarnya nggak masalah ya. Oke. Nah tapi di sini itu kalau misalnya kita nah ini dia belum muncul ini gitu ya, belum muncul si gambar dari si ikannya. Maka gimana caranya supaya si gambar ikan ini muncul? Nah yang pertama itu si air capture-nya bagian show our marker infonya itu kita uncentang dulu ya. Terus kemudian di bagian si fish-nya ya, jadi nanti di bagian si R markernya ketika found si fish-nya itu di show, kalau dia lost maka si fish-nya itu di hide. Jadi kalau misalnya saya back lagi, oke, kita running. Oke, nah ini sudah muncul ya. Nah tapi di sini dia tidak akan mengikuti gitu ya. Jadi kalau misalnya saya klik di sini ya, ini agak-agak ini. Nah kalau misalnya saya tampilkan si fish-nya ini, dia tuh kayak semacam gambar nempel aja gitu, jadi nggak ngikut dari si markernya. Nah gimana caranya supaya dia bisa ngikut si markernya
ya. Jadi di pas bagian arm markernya itu ya, di sini objek meme-nya kita setting objeknya mau yang mana gitu. Makanya objeknya di sini ada yang si fish, kita oke kan. Oke, nah kita coba running ya. Kita coba running. Nah, kalau kita running dia sudah muncul seperti ini tuh. Jadi dia akan mengikuti dari si apa namanya markernya kita gitu ya tuh. Nah, kalau udah seperti ini, nah cuma memang karena AR ini kan marker jadi dia harus benar-benar terlihat markernya gitu. Jadi kalau misalnya kita mau agak kayak gini, ini agak sulit gitu. Nah, jadi misalnya segini cukup gitu. Jadi bisa di shoot. Jadi nanti kita bisa lihat di pictures-nya di bagian screenshot itu sudah ada tuh ya tuh. Cuma mungkin tadi kayaknya pas bagian kecil ininya ya. Oke ya tuh, jadi sudah muncul. Kita munculkan lagi, halo tuh. Jadi memang harus seperti ini ya. Oke, cukup sekian pembahasan mengenai augmented reality sederhana dengan menggunakan OpenSpace. Jadi sangat-sangat mudah dan tanpa coding sama sekali. Nah, jangan lupa untuk terus pantau ya channel ini karena nanti akan ada kelanjutannya ya. Nanti jadi augmented reality-nya bukan cuma menampilkan saja. Jadi jangan lupa untuk terus pantau channel ini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya tentang OpenSpace. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.